Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Masih semangat? Masih. Semuanya sehat? Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari salah satu dari siswa untuk kita berdoa. Oke, baik. Sebelum berdoa, Pak Guru mau kasih tahu dulu mengapa kita harus berdoa ketika kita mau melakukan segala aktivitas. Karena jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kita di dalam segala kegiatan kita, di dalam segala aktivitas kita, maka semua itu akan sia-sia. Karena itulah, setiap aktivitas, setiap pekerjaan kita harus mulai dengan doa. Karena itu, mari siapkan hati sebelum kita belajar untuk kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Kami telah berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Dan materi kita hari ini adalah Aku Patuh Aturan. Aku patuh aturan. Itu materi yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, persiapkan alat tulis kalian di atas meja. Sudah? Sudah. Ya, persiapkan dengan rapi. Oke. Persiapkan dengan baik ya. Kalau sudah, duduk dengan rapi. Ya, baik. Sebelum proses belajar kita dimulai, mari masing-masing dengarkan absen ya. Adriela? Hadir Pak. Adriela hadir ya. Adeline? Hadir Pak. Amanda? Hadir Pak. Brian? Hadir Pak. Enro? Hadir Pak. Elsa? Hadir Pak. Excel? Hadir Pak. Dinda? Dinda tidak hadir ya? Sakitkah? Celia? Hadir Pak. Chelsea? Hadir Pak. Jane? Hadir Pak. Rainan? Rainan sakitkah? Kok suaranya kecil sekali? Marvel? Hadir Pak. Rania? Hadir Pak.
Lamela. Hadir Pak. Sisilia. Hadir Pak. Sifra. Hadir Pak. Puan. Hadir Pak. Viano. Hadir Pak. Ya, baik. Berarti hari ini teman kita satu tidak hadir ya? Ya, oke. Mari kita berikan tepuk tangan bagi semangat dan kehadiran pagi hari ini. Tepuk salut. Ya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Terima kasih. Oke, baik anak-anak. Alat tulisnya sudah disiapkan? Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kita dapat memahami aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua, supaya kita dapat mengidentifikasi aturan-aturan yang ada di sekolah dan di tempat tinggal kita. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lalu Pak Guru mau tanya dulu kepada anak-anak. Jika kalau aturan tidak ada, jika kita tidak diatur oleh peraturan, apa yang terjadi anak-anak? Siapa yang tahu? Saya Pak. Ya. Akan menjadi kacau. Akan menjadi kacau, benar. Siapa lagi? Saya Pak. Orang-orang menjadi egois. Orang-orang menjadi egois, benar. Jadi masih ada yang lain? Ya, jadi selain dari orang-orang menjadi egois, selain dari orang-orang hidup akan kacau, juga kalau tidak ada aturan, maka pasti hidup kita tidak akan aman dan tertib. Ya, itu adalah jika aturan tidak ada. Coba mari kita perhatikan masalah yang terjadi kalau aturan tidak ada. Mari kita lihat video berikut ini. Arus lalu lintas pun sering tersendat akibat lampu merah mati dan tidak adanya petugas yang mengaturnya. Sudah anak-anak sudah lihat? Sudah. Tadi apa yang terjadi ketika lampu merah mati? Ya. Orang di video hampir bertabrakan. Orang-orang hampir tabrakan. Yang lain lagi masih ada? Iya. Alur lalu lintas itu atau alur kendaraan itu tidak teratur dan tidak terarah. Coba kita perhatikan lagi. Dan lihatlah aksinya. Makanya jangan galau-galau bawa motor dong. Sudah? Sudah. Apa yang terjadi tadi yang kita lihat di video? Ya. Mereka kecelakaan. Siapa lagi? Ya. Mereka tidak pakai helm. Kalau mereka tidak pakai helm, langgar aturan tidak? Kebutan-kebutan di jalan, itu langgar aturan tidak? Akibatnya tadi apa? Kecelakaan. Kecelakaan. Jadi itulah jika aturan tidak ada yang mengatur kita. Ya. Nah, kalau kita bertanya apa itu aturan? Siapa yang tahu apa itu aturan? Coba. Aturan adalah untuk mengatur kita. Aturan adalah untuk mengatur kita. Masih ada yang lain? Ya.
Aturan adalah segala sesuatu yang harus kita jalankan. Yang lain lagi? Ya. Jadi peraturan atau aturan adalah petunjuk atau perintah atau tindakan yang harus kita taati atau jalankan, itu aturan. Karena kita tidak taat pada aturan, kita tidak taati, tidak ikuti, tidak melakukan peraturan itu, maka kita hidup tidak tertib. Nah, apa tujuan aturan itu dibuat? Anak-anak, siapa yang tahu? Yang bisa jawab? Ya, Fiano. Ya. Ya, tujuannya supaya supaya kegiatan lancar dan beraturan atau teratur. Yang lain? Masih ada yang lain? Ya, jadi tujuan aturan itu dibuat seperti tadi yang dikatakan oleh Fiano, bahwa supaya kegiatan kita, aktivitas kita, hidup kita bisa berjalan dengan baik dan teratur. Ya. Nah, tentu kalau di rumah kita pasti ada aturan, bukan? Ada. Nah, apa saja aturan yang ada di rumah kita? Coba, siapa yang tahu? Ya. Ya, salah satunya petunjuk untuk bertingkah laku. Apalagi aturan di rumah? Ya. Cuci piring. Apalagi, Puan? Ya. Menyapu halaman. Apalagi? Masih ada? Ya. Ya. Ya, mengepel lantai, menyapu lantai. Apalagi yang lain? Peraturan di rumah itu Pak Guru pikir banyak ya, sangat banyak. Ayo Axel. Yang lain lagi? Menghormati orang tua. Yang lain? Masih ada banyak itu, sangat banyak, mungkin 100 ada. Kalau begitu, aturan-aturan yang kalian sudah sebut tadi, menghormati orang tua, menghormati kakak adik, jika tidak dilakukan, apa akibatnya? Kalau kita tidak melakukan aturan di rumah, apa jadinya? Akan mendapatkan hukuman, pasti dimarahi oleh ayah atau ibu, iya toh? Begitu juga, selain aturan di rumah, tentu juga kalau kita tidak melakukan, pasti kita akan kena marah atau kena sanksi atau kena hukuman. Nah, lalu kalau kita aturan-aturan di rumah itu, siapa yang menjalankan aturan itu? Yang menjalankan aturan di rumah? Ya. Bagus, anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga musik kan masing-masing punya aturan, dapat aturan toh, dapat tugas masing-masing toh. Ya, jadi semua anggota keluarga harus mentaati atau mengikuti atau mengerjakan aturan yang sedang berjalan atau yang kita sepakati bersama. Nah, jadi aturan di rumah itu pasti kita semua sepakati. Dan kalau melanggar, pasti tadi itu dapat apa? Hukuman atau sanksi. Ya. Oke, mari coba kita bernyanyi satu lagu. Ya.
Anak-anak, setelah kita bernyanyi, coba mari kita lihat. Gambar yang ada di sana, itu coba itu yang pertama itu tentang apa? Itu kegiatan apa itu? Bangun tidur, benar. Yang kedua? Mandi. Yang ketiga? Gosok gigi, benar. Yang keempat? Merapikan tempat tidur. Itu contoh aturan di mana itu? Di rumah. Nah, selain aturan-aturan di rumah atau contoh-contoh aturan di rumah yang tadi kita sudah belajar, yang kita sudah lihat dan dengar, juga di sekolah kita ada aturan. Nah, kalau begitu anak-anak, aturan di sekolah itu apa-apa saja? Ya. Sopan santun, bagus sekali, Lamela. Siapa lagi? Ya, ini Kaila. Datang tepat waktu, benar sekali. Ya, Marvel. Tidak mencoret fasilitas sekolah, pintar. Yang mana lagi? Siapa lagi? Nah, duduk dengan rapi di kelas. Nah, mendengarkan nasihat guru, bagus. Ada yang lain? Ya. Berdoa sebelum belajar itu paling utama. Ya, paling utama. Ya, masih ada yang lain? Ya. Ya, semangat untuk belajar. Selain hal-hal yang tadi kita anak-anak sudah sebut, juga aturan di sekolah dibuat agar terciptanya suasana yang tertib dan aman. Nah, tujuan aturan di sekolah dibuat itu untuk apa, anak-anak? Siapa? Ayo. Ya, Viano. Supaya menjadi anak yang patuh dan disiplin. Yang lain lagi? Ya. Agar kita semua menjadi anak yang patuh dan disiplin. Iya. Terus yang lain? Jadi aturan di sekolah itu juga tujuannya supaya kamu menjadi anak yang patuh dan disiplin. Ya. Nah, setiap sekolah, sebelum kita lanjutkan, siapa saja yang menjalankan itu aturan-aturan yang ada di sekolah? Masih ingat? Ya. Murid. Yang lain lagi. Ini Marvel. Kepala sekolah, Jane. Oleh seluruh murid dan warga sekolah. Benar sekali. Jadi selain kepala sekolah, guru, murid, semuanya harus taat pada aturan. Kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, kira-kira contoh-contoh aturan yang ada di sekolah itu apa-apa saja? Coba kita lihat gambar berikut. Coba kita lihat yang pertama itu apa? Ya. Berpakaian seragam yang rapi. Betul. Yang lain lagi? Kedua. Ya. Berdoa. Ya, setiap tadi Pak Guru sudah bilang, setiap aktivitas apa saja terkhusus belajar harus berdoa. Ya. Gambar yang ketiga coba. Ya. Melaksanakan piket. Ya. Jadi anak-anak itu salah satu aturan di sekolah toh, melaksanakan piket. Ya, jangan datang terlambat. Yang lain lagi? Ya, Adelaide. Datang tepat waktu. Ya. Jadi semua itu kita harus, semua contoh-contoh aturan yang ada di sekolah kita harus taati, laksanakan.
Ya. Nah, kalau kita melanggar aturan-aturan yang kita sudah sebut tadi, apa jadinya? Ya, ya. Iya, kita akan mendapat hukuman atau sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Makanya setiap aturan kita harus taati dan kerjakan. Hei anak-anak, Oke. Kita sudah belajar tentang banyak aturan yang harus kita taati dan lakukan dan sanksi-sanksinya. Karena itu mari saya bagi di dalam 4 kelompok untuk kita coba praktekkan aturan atau perilaku yang harus kita lakukan dalam aturan itu. Mari kita bagi dalam 4 kelompok ya. Oke? Oke, sudah? Sudah anak-anak? Oke, duduk kembali dengan rapi. Duduk rapi ya. Oh, tidak usah kasih warna saja. Oke, perhatikan baik-baik baru kerja ya. Oke, selamat bekerja. Ya, tunggu sebentar ya. Sebelum kalian kerja, Pak Guru jelaskan dulu ya. Sebelum kerja ya. Nah, lihat di sini. Di sini ada aturan di rumah, ada aturan di rumah. Nanti kalian mewarnai gambar ini, lalu nanti sudah diwarnai, lalu digunting bagi 2, lalu gunting searah dengan garis, ya, searah dengan garis, supaya ini rapi, harus rapi ya, ya. Lalu yang ini. Lalu yang ini, lihat di sini. Di sini ada kotak-kotak toh? Ada kotak-kotak di sini. Ada kotak-kotak di sini. Perhatikan di sini supaya jangan salah kerja. Di sini ada kotak-kotak, ada 6 kotak.
Nah, di sini ada dia punya kalimat atau kata-kata. Nanti lihat kalau aturan, kalau kamu dapat tugasnya yang aturan di sekolah, lihat kalimat-kalimat atau kata-kata yang berhubungan dengan aturan di sekolah. Tapi kalau kamu dapat tugas yang adalah aturan di rumah, lihat kata-kata yang ada di sini, yang ada di lembaran ketiga ini tentang aturan di rumah. Paham kok anak-anak? Ya, selamat bekerja. Kerja hati-hati ya. Hanya waktunya 30 menit. Waktunya berapa? 30 menit. Oke, kerja dengan baik ya. Gimana? Mengganggu sedikit. Stephen mama. Stephen abu mama. Ya, kerja rapi ya. Oke, kalau ada yang susah bertanya ya. Ya, bagaimana Marvel? Iya. Gunti kasih rapi, ikut garisnya ya. Kasih pinjam mereka separuh kamu kecil, mereka sana bawah ya. Iya Pak. Supaya mereka jangan pusing sana. Ya, diskusi. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya teman. Kerjasama ya. Ya.
Bagaimana? Ya. Jangan ada kaki, Pak. Bisa kasih gambar pintu coba ya, Pak. Makasih. Iya, beta tulis deh.
Oke, baik anak-anak, waktu sisa 8 menit lagi. Waktu kita sisa 8 menit lagi.
So, ada kelompok yang selesai? Sudah. Mana yang sudah selesai? Ya. Tunggu ya, masih ada teman yang lain belum selesai. Setelah ini, kalau sudah selesai nanti kita presentasi di depan ya. Ya, masing-masing kelompok ya. Hampir selesai. Ya. Bagus. Oke, baik anak-anak semua selesai? Ya, baik, supaya kelompok 1 maju ke depan dan presentasi hasil pekerjaannya ya. Sudah siap kah? Ya, tepuk semangat dulu sebelum kita prestasi. Ya, luar biasa. Oke, kalau sudah siap kelompok 1 supaya presentasi di depan. Ya, yang lain nanti menanggapi ya, perhatikan baik-baik. Oke. Kelompok yang lain perhatikan di sini dan mendengar hasil prestasi mereka. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin membatasi diskusi kami. Sebelum kami membatasi diskusi kami ingin perkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelas bernama dan saya sebagai Indonesia Iman Renata. Semua harus tinggal bahasa. Ryan dan Sorella. Yang pertama mempersoal saat masuk kelas. Yang kedua datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga berbicara sopan santun terhadap guru. Yang keempat hormat kepada guru dan seluruh warga sekolah. Yang kelima mendengarkan penjelasan guru. Yang keenam menjaga kebersihan di dalam sekolah. Demikian, terima kasih. Apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ya, silakan. Kelompok yang lain lagi. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami.
membeli mainan dengan berat. Kedua, mengatur bersama anggota keluarga. Ketiga, berbagi tentang TV atau game. Keempat, melakukan tempat tidur saat bangun pagi. Kelima, makan dengan tertib. Keenam, meminta izin sebelum berjalan. Sekian hasil diskusi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Sekian dan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Yang berikut kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Bapak Ibu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 kami akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sebagai ketua kelompok bernama Teresia Abasia dari Haba, Yana Desianari dari Sifra Dianasa, Sisilia Dede, aturan di rumah. Yang pertama, merapikan tempat tidur saat bangun pagi. Manfaatnya agar kamar menjadi rapi. Nomor 2, menjaga kebersihan diri. Manfaatnya agar terhindar dari penyakit. Nomor 3, meminta izin sebelum pergi bermain. Manfaatnya agar orang tua tidak cemas. Nomor 4, menyimpan kembali mainan dengan rapi. Manfaatnya agar lebih teratur dan tidak berantakan. Nomor 5, mengatur waktu menonton TV dengan gadget. Manfaatnya agar ada waktu untuk belajar di rumah. Yang keenam, menghormati sesama anggota keluarga. Manfaatnya membangun hubungan yang baik antara anggota keluarga di rumah. Demikian hasil diskusi kami. Mungkin ada kelompok lain yang bertanya. Ya. Kita sudah menghormati orang tua, mengapa kita menghormati ayah dan kakak juga? Karena kita harus saling menyayangi seluruh anggota keluarga. Sekian dari diskusi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Yang terakhir kelompok 4. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan terutama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Dan saya sebagai ketua kelompok bernama Jane Marcela Bale, Juliana Remolo, Marcelado, aturan di sekolah. Pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Manfaatnya agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Kedua, mendengarkan penjelasan guru. Manfaatnya menjadi mengerti, memahami pelajaran dan menghormati guru. Ketiga, mengucapkan salam saat masuk kelas. Manfaatnya mempererat hubungan dan menumbuhkan rasa kasih sayang
Kelima, rukun dengan teman apabila bermain tidak boleh bertengkar. Manfaatnya membangun hubungan baik sesama teman. Keenam, hormat kepada guru dan seluruh warga sekolah. Manfaatnya menghargai dan menghormati seluruh warga sekolah. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya, mengapa kita harus mengerjakan piket di kelas? Apa manfaatnya? Agar kelas menjadi bersih, sehat, dan sejahtera. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, sekali lagi tepuk salut. Oke, baik anak-anak sekalian. Kita sudah kerja LPKD yang sudah kalian tadi kerjakan tentang aturan di rumah, aturan di sekolah. Nah, dan kita sudah belajar jauh tentang peraturan-peraturan yang harus kita jalani di dalam hidup kita. Namun, peraturan-peraturan itu kita harus hormati, taati, toh? Tadi sudah ada aturan kalau kita melanggar peraturan pasti hidup kita akan kacau. Itu masih ingat toh? Selain kacau tadi apa lagi anak-anak? Orang-orang menjadi egois, benar. Setelah itu aturan secara umum di mana saja kita berada. Tapi tadi kita mulai kemas ke aturan yang hari-hari kita jalani. Tadi ada aturan di sekolah. Masih ingat tadi aturan-aturan di sekolah kok anak-anak? Ya, apa-apa saja aturan di sekolah yang harus kita laksanakan? Ya, Else. Iya, mendengar penjelasan guru. Sopan santun. Menghormati guru. Tidak mencoret. Ya, berarti anak-anak sudah ingat semua Ya, luar biasa. Ya, kalau begitu, apa itu aturan? Tadi masih ingat apa itu aturan? Ya. Segala sesuatu yang mengatur kita. Mengatur cara hidup kita, ya toh? Mengatur perilaku kita, tingkah laku kita, cara belajar kita, cara hidup kita. Itu yang namanya aturan. Ya. Jadi kita telah belajar tentang aturan. Tadi kalau kita lihat di video tadi, kalau kita melanggar aturan, kalau aturan tidak ada, bagaimana? Apa hidup kita tadi? Yang seperti kalian nonton di video tadi? Siapa yang masih ingat tadi? Kalau kita melanggar peraturan, misalnya tidak ada aturan yang atur kita, apa yang terjadi? Siapa yang masih ingat? Ya, Viano. Mereka akan kacau di jalan, di perjalanan yang berkendaraan. Yang lain lagi apa? Ya. Ya, mereka mengalami kecelakaan karena lari kebutan-kebutan di jalan. Karena tidak ada lampu merah yang mengatur mereka tadi seperti kita lihat di dalam video yang tadi. Apalagi yang lain yang masih ada?
Ya. Orang-orang menjadi sombong, egois, tidak mau hidup bersama. Mereka tidak menghargai, saling menghargai satu dengan yang lain. Ya. Jadi itulah apabila aturan tidak ada yang mengatur hidup manusia. Karena itu kita telah belajar tentang aturan-aturan yang ada, ya toh? Aturan di jalan raya berlalu lintas, aturan di sekolah bagaimana kita hidup, mentaati segala peraturan. Begitu juga aturan-aturan di rumah tadi ya. Ya anak-anak ya, itu mesti diingat, ditanam di kepala kita. Lalu itu harus dipraktekkan, di-action di dalam kehidupan hari-hari. Di dalam kerja kita, di dalam kita bersekolah. Harus praktekkan itu aturan, tidak boleh membuli. Ya toh? Tidak boleh ada perundungan terhadap teman yang lain, terhadap sesama. Itu aturan yang harus kita patuhi setiap hari di dalam kerja kita, di saat kita belajar di sekolah, saat bermain. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan sekitar di mana kita tinggal. Harus sopan dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, teman kita, bapak mama kita, kakak adik kita, itu harus kita taati segala peraturan itu. Oke? Sekarang kita mau berlatih soal ya, kerja latihan soal ya. Oke, sudah siap? Ya. Oke, perhatikan sini. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini cara kerjanya. Di situ lihat, perhatikan sini supaya bisa kerja dengan baik. Berilah tanda centang pada pilihan jawaban yang sesuai. Misalnya Pak Guru kasih contoh nomor 1, perhatikan. Membuang sampah di tempat sampah. Apakah kamu selalu melakukan itu atau kadang-kadang atau tidak pernah? Paham ya? Jadi semua soal seperti itu nanti dikerjakannya sesuai petunjuk yang ada di tabel halaman bagian kanan itu ya. Oke. Selamat bekerja. Oke, selamat bekerja. Waktu kerja cuma 5 menit saja ya. Waktu kerja 5 menit. Baca dengan baik ya. Baca dengan baik.
Ya, 2 menit lagi. Kerja hati-hati ya, baca baik-baik petunjuknya. Soalnya sehingga bisa centang secara baik. Secara benar. Jangan lupa nama kelompok dan nama diri ya. Nama diri masing-masing ya. Nama lengkap ya. Sesuai absen. Jangan lupa itu. Supaya nanti Pak Guru untuk memberikan nilai sesuai dengan ya, di sini. Bagian atas. Nama kelas, hari tanggal toh. Sisa beberapa menit lagi ya. Kerja dengan baik ya. Supaya dapat nilai yang bagus. Ya, waktu hampir habis ya. Baca baik-baik bunyi soalnya sehingga bisa cetak sesuai dengan jawaban yang benar.
Sudah selesai kah? Oke, baik anak-anak. Coba duduk kembali rapi. Ya, perhatian di sini. Pelajaran kita hari ini telah selesai ya, tentang aku patuh aturan. Nanti pada pertemuan minggu depan, besok nanti kita akan lanjut pelajaran kita dengan hak dan kewajiban. Jadi kita akan belajar besok pada pelajaran berikut, yaitu hak dan kewajiban. Ya. Tapi sebelum kita pulang, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Yang akan dipimpin oleh seorang teman. Ya. Semua harap tenang dan dalam sikap doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya. Teman-teman dan Kakku, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di siang hari ini kami akan pulang Bapa. Engkau sertai kami di jalan supaya sampai di rumah kami dengan selamat Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami taruh dalam tangan-Mu Bapa. Hanya ini doa kami. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Oke, sebelum pulang, siap. Beri salam. Siap beri salam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di esok pagi. Terima kasih.